Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel SG Lubar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengolah data pada regresi data panel, kemudian cara menentukan regresi data panel yang baik dengan melihat pada uji prasyarat atau uji asumsi klasik, ya, uji normalitas, kemudian uji autokorelasi, uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas pada data panel. Selain itu, kita juga akan memberikan contoh bagaimana cara membuat statistik deskriptif, ya, sebagai gambaran dari data yang kita teliti. Berikut adalah data yang diambil dari 8 perusahaan yang ada di Jakarta. Di sini data terdiri atas variabel perputaran kas sebagai variabel X1, kemudian variabel perputaran piutang sebagai variabel X2, kemudian del leverage sebagai variabel X3, kemudian tato, ya, sebagai variabel X4, dan variabel dependennya, ya, ROA sebagai variabel Y. Data diambil tiap tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Untuk melakukan olah data dengan eViews, kita buka eViews. Nah, di sini program eViews kita klik. Nah, jendela kerja dari eViews telah terbuka. Kemudian kita klik File, kemudian pilih New, klik Work File. Nah, di sini ada tipe data. Ya, kalau kita klik ada 3 tipe, yaitu unstructured, ini untuk data cross section, ya, untuk penilaian sikap, kemudian data regular frekuensi, dan data balance panel. Nah, kebetulan yang kita olah ini adalah data panel. Sehingga pada eViews, jenis data kita pilih balance panel atau data panel. Kemudian start date, ya, periode tahun kita olah mulai tahun 2015, end date-nya tahun 2019. Kemudian number of section-nya, kita lihat number of section-nya adalah total dari data yang akan kita olah. Di sini ada 40 data. Baik, kita masukkan di sini number of section-nya adalah 40 data. Kemudian kita pilih OK. Ya, selanjutnya kita siapkan data yang hendak kita olah ke lembar kerja eViews. Caranya pada kotak kosong ini kita tulis data, kemudian klik Enter. Ya, selanjutnya kita copy data yang hendak kita olah. Kita masuk ke Excel. Di sini kita blok semua nih, dari variabel X1 sampai variabel X2, X3, X4 sampai ROA atau variabel dependent Y. Kita copy saja di sini. Ya. Selanjutnya masuk ke eViews dan kita copy datanya. Nah, ini data sudah pindah dari Excel ke lembar kerja eViews. Selanjutnya, nama variabel ini kita isi, ya. Di sini variabel pertama adalah variabel perputaran kas, perputaran piutang, der leverage, kemudian tato dan ROA. Kita tulis saja lambangnya, ya, biar lebih singkat. X1 kita enter, kemudian pilih yes. X2 kita enter, pilih yes. X3 kita enter, pilih yes. X4 kita enter, pilih yes. Dan ini variabel dependent, ya, klik Y. Nah, jadi ini semua variabel beserta data yang hendak kita olah sudah terisi pada lembar kerja eViews. Untuk selanjutnya kita buat persamaan atau rumusnya, ya. Kita klik variabel dependent terlebih dahulu. Klik OK. Kemudian kita tekan Ctrl,
CTRL ya pada keyboard. Kemudian kita klik X1 nih, X2, X3 secara berurut ya, X2, X3, X4. Selanjutnya kita klik kanan. Di sini pilih open, kemudian pilih as equation. Nah, pada specification di sini keluar rumus ya. Y, X1, X2, X3, X4, X5 dan C. Jadi ini adalah masing-masing variabel ya, variabel Y kemudian diikuti oleh variabel independen, terakhir adalah C. Nah, C ini boleh dipindah setelah variabel Y, misalnya Y spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3 spasi X4 itu boleh, atau biarkan saja C di belakang pun tidak masalah ya. Nanti bedanya itu pada saat keluaran regresi data panel. Oke, kita pilih panel option. Nah, di sini pada effect specification, pada cross section, ini ada 3 macam pendekatan. Jadi dalam uji regresi data panel ini ada 3 pendekatan model. Yang pertama adalah common effect model atau di sini kita pilih non. Kemudian fixed effect model, selanjutnya random effect model. Ya, dari ketiga model ini atau ketiga model pendekatan regresi, kita bisa lihat dari masing-masing hasilnya. Mana regresi yang terbaik sesuai dengan prasyarat uji ya yang akan kita lakukan setelah kita melakukan uji regresi data panel terlebih dahulu. Baik, kita coba yang pertama ya, pilihan common effect model. Ya, kita pilih non. Nih. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, ini common effect model. Ya, kita lihat untuk common effect model uji prasyarat normalitasnya. Ya, caranya kita klik view, kemudian klik residual diagnostic, klik histogram normality test. Nah, ini ya, ternyata datanya normal. Bisa dilihat dari nilai probability-nya. Di sini lebih dari 5%, yaitu 18%. Artinya, dengan menggunakan common effect model, ini datanya normal. Sebelumnya kita lihat hasil regresi menggunakan common effect. Ya, di sini masih menggunakan common effect ya. Kita lihat hasil regresinya. Klik saja OK. Di sini nilai pengaruhnya bisa dilihat pada nilai probability. Ya, nilai X2 ini 75%. Berarti dia tidak berpengaruh secara signifikan. Ini 47%, lebih besar dari 5%, berarti tidak berpengaruh signifikan. Ya, yang berpengaruh hanya X4-nya saja. Namun data yang kita gunakan ini ya berdistribusi normal. Baik, kita coba ya mana pendekatan regresi yang terbaik untuk data ini. Kita bisa melihat apabila menggunakan fixed effect model. Ya, caranya kita klik estimate. Ya, kemudian kita pilih panel option. Selanjutnya pada cross section kita pilih fixed effect model. Kita lihat hasilnya. Hasilnya untuk masing-masing variabel ini X1 ya berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Ya, karena ini lebih kecil dari 5%. Kemudian yang X2 ini 51%, berarti tidak berpengaruh. X3 tidak berpengaruh ya. Ini tidak berpengaruh. Kemudian X4-nya berpengaruh. Selanjutnya untuk nilai probability-nya ini untuk nilai simultannya ya, pengaruh secara simultan. Jadi X1, X2, X3, X4 berpengaruh secara simultan karena nilai probabilitasnya adalah 0,00000 ya, artinya lebih kecil dari 5%. Kemudian uji autokorelasinya ini yaitu 2,36 seperti itu. Kemudian yang R square ini ya adalah
besarnya pengaruh, yaitu 96%. Adjust R square-nya 95%. Untuk melihat besarnya pengaruh, ya kadang bisa menggunakan R square, bisa juga menggunakan adjust R square. Seperti itu, silakan pilih ya di antara salah satu ini. Nah, kemudian kita lakukan uji ya prasyarat. Dengan menggunakan fixed effect model ini, bagus enggak uji atau hasil dari regresi ini? Kita lakukan uji normalitas, caranya klik view, kemudian pilih residual diagnostik. Di sini ada histogram normality, kita klik saja. Nah, ini 58% nilai probability-nya. Ya, berarti ketika nilai probability-nya 58%, maka ini lebih besar dari 5%. Artinya data merupakan distribusi normal. Seperti itu. Nah, ini untuk uji fixed effect, kita bisa lakukan uji prasyarat selanjutnya. Ya, kita klik view, kemudian di sini pada fixed random effect testing, ya, kita klik saja redundant fixed effect likelihood ratio. Nah, kalau yang di bawah ini random effect, ini uji Hausman, ya. Uji Hausman ini nanti digunakan ketika regresi menggunakan pendekatan random effect model. Karena di sini menggunakan fixed effect model, maka klik redundant fixed effect. Untuk melihat hasil dari uji prasyarat redundant fixed effect, kita fokusnya pada nilai probability cross section F dan cross section G square. Di sini nilainya 0,0000, kemudian cross section G square-nya 0,0000, artinya lebih kecil dari 5%. Maka dapat disimpulkan ini memenuhi uji prasyarat fixed effect model untuk regresi data panel yang baik. Ya, berarti fixed effect model terpenuhi. Baik, kalau kita coba menggunakan random effect model, ya, kita klik saja estimate di sini. Kemudian klik panel option, kita ganti pada cross section fix-nya ini dengan random. Kita lihat hasilnya. Nah, ini menggunakan random effect. Di sini X2-nya ya tidak berpengaruh, ini berpengaruh ya. Kita cek dulu untuk uji normalitasnya menggunakan random effect model. Di sini kita klik residual diagnostik. Ya, ini untuk melihat normalitasnya. Nah, ternyata di sini nilai probability-nya 0,00885. Artinya lebih kecil dari 5%. Jadi ini datanya berdistribusi tidak normal. Jadi kalau menggunakan random effect model, jenis datanya berdistribusi tidak normal sehingga tidak memenuhi prasyarat. Selanjutnya, kalau ingin melihat Hausman test, di sini klik saja nih ya. Klik view, kemudian fix random effect testing, kemudian pilih correlate random effect Hausman test. Nah, ini hasilnya ya, untuk lakukan uji random effect. Kita lihat saja pada cross section randomnya. Di sini lebih besar dari 0,05. Jadi simpulannya kita menggunakan fixed effect model ya, karena fixed effect model nanti hasil uji normalitasnya bagus ya, berdistribusi normal, kemudian uji redundan fixed effect modelnya juga bagus ya, maka kita tetapkan untuk model regresi yang baik menggunakan fixed effect model ya. Kita kembali ke fixed effect model. Caranya kita klik estimate, kita klik panel option. Nah, pada panel option kita kembalikan ke fixed effect model karena kita sudah menetapkan menggunakan fixed effect model. Ya, kemudian klik OK. Nah, ini hasil dari regresi dengan pendekatan fixed effect model. Dependennya adalah variabel Y. Ya, kemudian metode yang digunakan adalah panel least square. Sampelnya dari tahun 2015 sampai 2019, kemudian periodenya selama 5 tahun,
cross section includes ya, ada 8 perusahaan, kemudian total balance-nya ada 40. Selanjutnya kita lakukan uji multikolineritas. Cara melakukan uji multikolineritas ya, kita klik quick di sini, kemudian klik group statistik di sini, kemudian klik correlation, muncul equation, kemudian klik OK ya, klik yes. Nah, ini adalah uji multikolineritas. Untuk uji multikolineritas menggunakan if-use, kita lihat datanya. Kalau hubungan antara Y dengan Y ya pasti 1. Hubungan antara X1 dengan X1 ya 1. X2 dengan X2 ya 1. Ya, jadi kalau dengan variabel itu sendiri ya ketemunya 1. Hubungan X1 dengan X2 ya, ini minus 0,317,349, dimana jika nilai masing-masing variabel ya ini dihubungkan dengan variabel independen yang lain, jika lebih kecil dari 0,8 maka data tidak mengalami gejala multikolineritas. Di sini semua di atas 0,8. Ini minus 0,1, ini X1 X4 ya 0,07 ya, masih di bawah 0,8, jadi semuanya di bawah 0,8. Data panel ini ya memang tidak perlu dilakukan uji heteroskedastisitas ya, namun apabila memaksa ya kita lakukan uji heteroskedastisitas, ada beberapa petunjuk. Untuk regresi data panel yang terdiri atas 3 model, yaitu model common effect, model fixed effect, dan model random effect ya. Untuk common effect model dan fixed effect model pada regresi data panel ini menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS. Sedangkan random effect model ini menggunakan pendekatan generalized least square atau GLS. Uji asumsi klasik heteroskedastisitas dapat dilakukan untuk pendekatan OLS. Sedangkan untuk pendekatan GLS ya, uji heteroskedastisitas tidak wajib dilakukan. GLS itu yang menggunakan random effect model. Kenapa GLS ya bisa digunakan untuk random effect model? Ya, karena pendekatan GLS ini berguna untuk menyembuhkan adanya gejala heteroskedastisitas, sehingga model random effect model ini dapat diasumkan terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Baik, karena kita menggunakan fixed effect model ya untuk data panel, meskipun ada beberapa pendapat data panel tidak usah ya dilakukan uji heteroskedastisitas. Namun kita coba ya, karena ada beberapa mahasiswa yang memang request bagaimana sih cara melakukan uji heteroskedastisitas pada data panel. Ya, karena memang diminta untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Ya, kalau diminta baik ya kita coba menggunakan uji heteroskedastisitas pada regresi data panel. Kita bisa masuk ke lembar kerja yang awal di sini ya, kita klik general, kemudian muncul enter equation. Kita masukkan saja rumus di sini ya. Resubs, sini resubs sama dengan ABS ya, resub itu residual absolut, kemudian sama dengan absolut ya, ini dalam kurung resid ya, kurung tutup, kemudian klik OK. Kalau kita klik resub ini ya, klik 2 kali atau klik kanan juga bisa, klik open ya. Nah, di sini muncul data baru ya, untuk data
resubs absolute residual. Kita klik quick, kemudian kita pilih estimate equation. Di sini kita masukkan formula ya atau rumus resubs spasi C atau konstanta spasi variabel X1 variabel X2 ya, semua di spasi ini. X1 spasi X2, X2 spasi X3 spasi X4 ya sampai X4. Jadi yang di sini yang ditulis adalah variabel independennya. Y tidak usah. Selanjutnya jangan lupa kita klik panel option. Kemudian pada kotak dialog sini cross section non ini kita pindah menjadi fix effect model. Kemudian klik OK. Nah, berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan cara Glaser. Ya, di mana nilai probabilitasnya ini 30%. Artinya lebih dari 5%. Ya, kemudian X2-nya 72%, lebih dari 5%. X3-nya 22%, X4-nya 29%. Semuanya lebih dari 5%. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita lakukan uji statistik deskriptif ya. Kita bisa di sini kita pindah, kita pilih quick ya, kemudian kita pilih grup statistik, kemudian kita klik deskriptif statistik ya, kita pilih common sample ya, kemudian di sini kita tulis saja Y X1 X2 X3 X4 ya. Oke, nah ini adalah output dari statistik deskriptif yang menggambarkan gambaran dari data. Ini variabel Y, X1, X2, X3, X4. Kita lihat nilai meannya untuk X1 17,70, medianya 13,54 ya, dan seterusnya. Ini juga X2-nya. Ya, meannya 16,00, medianya 11,8 dan seterusnya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua. Tetap semangat berjuang skripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.